siang yang terhormat Bapak Zulfadli selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman sekelas yang saya banggakan. Saya di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Kami akan mempresentasikan hasil review kami dari jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran Word of Mouth atau WOM terhadap penjualan daging sapi usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, dari jurnal Collaborative Science dengan penulis yaitu Lisa Sulistiawati, Guasmin, dan Cahyaning Raheni pada tahun 2022. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan yaitu Uti Nuraini, Vivi Rahmayani, Ilham Fikri, Melania Mercika Olivia atau saya sendiri, Rahayu Purnamawati, dan juga Cesarani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai materi dari review yang akan kami lakukan. Tujuan dari penulisan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran melalui word of mouth atau WOM terhadap penjualan daging sapi usaha dagang milik Pak Kasman yang berada di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah pedagang daging sapi yang bernama Pak Kasman dalam pengembangan penjualan usaha dagangnya di pasar, khususnya pasar tradisional Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Selanjutnya perkenalan mengenai jurnal ini. Jurnal ini sudah cukup digemari oleh pembaca, khususnya pedagang daging sapi. Dengan begitu, jurnal ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang berasal dari jurnal Collaborative Science, yang dimana jurnal dari Collaborative Science ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu, yang dimana jurnal-jurnal di sini berasal dari artikel-artikel ilmiah dalam bentuk hasil penelitian, laporan penelitian, literatur review, serta rata-rata semua manuskrip yang ada di jurnal ini merupakan hasil dari review oleh para ahli di bidang relevan. Sehingga jurnal ini baik untuk direview. Selanjutnya sumber jurnal. Sumber jurnal ini kami dapatkan dari internet, yang dimana pencarian dilakukan seperti pada umumnya, yaitu dengan menuliskan kata kunci pada kolom yaitu word of mouth, yang dimana telah yang kemudian akan keluar hasil pencariannya, dan kami juga tertarik sehingga membuat kami tertarik untuk melakukan review pada jurnal ini. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Uti Nuraini mengenai pengertian dari word of mouth. Baiklah, pengertian word of mouth menurut Kayako yaitu word of mouth adalah tindakan sederhana untuk berbagi informasi dengan orang yang telah dikenal. Umumnya, hal yang satu ini dijadikan strategi pemasaran dengan cara merekomendasikan suatu produk kepada orang-orang di kelompoknya. Kemudian menurut Harrison Walker dalam Harris et al. Tahun 2013 mendefinisikan komunikasi WOM sebagai komunikasi informal orang ke orang antara komunikator non-komersial dan penerimanya berdasarkan merek, produk, organisasi, atau jasa. WOM ini dapat bermuatan positif atau negatif. WOM negatif bertujuan untuk merendahkan objek dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya, sesuai judul kami yaitu strategi pemasaran melalui WOM terhadap penjualan daging sapi, maka saya akan menjelaskan mengenai pengertian daging sapi. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang lebih baik dibandingkan dengan sumber protein nabati. Dengan daging sapi mengandung asam-asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang, serta lebih mudah dicerna. Selain itu, daging sapi juga merupakan sumber lemak, vitamin, dan mineral yang begitu penting dan dibutuhkan bagi konsumen, sehingga menjadi potensi bisnis bagi pedagang daging sapi di pasar tradisional maupun pasar swalayan. Konsep pemasaran merupakan produk yang dihasilkan harus berorientasi pada kebutuhan konsumen. Salah satu strategi pemasaran yang selalu menjadi fenomena menarik untuk dibahas adalah word of mouth atau biasa kita sebut dengan promosi dari mulut ke mulut.
Word of mouth merupakan saluran informal dari komunikasi seperti teman dan tetangga, rekan kerja, dan anggota keluarga. WOM ini dapat berupa pujian, rekomendasi, dan komentar seputar pengalaman mereka atas layanan jasa dan produk yang betul-betul mempengaruhi keputusan atau perilaku pembelian mereka. Strategi melalui WOM ini dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, sebab tidak membutuhkan biaya dan sangat efektif. Peningkatan efisiensi ini dapat menekan biaya produksi sehingga mendorong pedagang daging untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan layanan penjualan untuk kepuasan konsumen daging sapi di pasar, khususnya di pasar tradisional Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cesarani. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Menurut Esmir tahun 2011, metode induktif yaitu mengenai subjek penelitian berdasarkan fakta yang diuraikan terlebih dahulu. Setelah itu, dirumuskan hingga menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang strategi pemasaran word of mouth pada pedagang daging sapi di pasar tradisional Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo dalam mempengaruhi konsumen. Selanjutnya adalah hasil analisis strategi pemasaran word of mouth pada usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu. Penerapan word of mouth terjadi secara sederhana dan tanpa disadari. Banyak hal yang dilakukan usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, mulai dari mengantarkan langsung kepada konsumen ketika sedang mengadakan acara ataupun perayaan hari besar dan juga usaha dagang. Pak Kasman, Desa Kota Pulu memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah yang banyak dan memastikan daging sapi sesuai dengan pesanan. Upaya usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu untuk meningkatkan penjualan. Upaya tersebut diperhatikan merupakan bagian dari strategi pemasaran. Dari berbagai upaya yang dilakukan usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu tersebut menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi setiap konsumen dan akan membentuk suatu word of mouth. Yang kedua adalah analisis strategi jenis word of mouth pada usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu. Menurut Cernovich tahun 2012, word of mouth terdiri dari dua jenis, yaitu organic word of mouth adalah pembicaraan yang bersemi secara alami dari kualitas positif perusahaan, dan amplified word of mouth adalah pembicaraan yang dimulai oleh kampanye yang disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara. Adapun proses word of mouth communication pada usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu. Berdasarkan pendapat tersebut, sebagaimana berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu topik, adanya suatu word of mouth karena tercipta suatu pesan atau perihal yang membuat mereka berbicara mengenai daging sapi yang telah mereka konsumsi, seperti pelayanan yang diberikan atau informasi yang diberikan oleh pihak usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu. Dalam hal ini, amplified word of mouth yaitu memberikan layanan cincang daging dengan irisan sesuai keinginan pelanggan, pengantaran langsung serta potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar, sehingga membuat para konsumen menceritakan kepada orang-orang akan tertarik untuk membeli daging sapi dan selanjutnya menceritakan pengalaman membeli daging sapi di usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, dan seterusnya. Terjadinya hal tersebut karena adanya upaya yang timbul dari setiap konsumen membuktikan cerita yang telah diceritakan oleh pelanggan sebelumnya. Kemudian yaitu yang ketiga, tools. Selanjutnya, pihak usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu membuat suatu alat untuk membantu pesan dapat berjalan, yakni dengan cara seperti yang pertama, memberikan layanan lebih spesial dengan cara memastikan kantong plastik tidak sobek atau kantong plastik bagian luar tetap bersih. Yang kedua yaitu melakukan pengantaran ke tempat konsumen. Yang ketiga, Pak Kasman selaku pemilik usaha menawarkan nomor WhatsApp atau WA jika sewaktu-waktu membutuhkan daging sapi bisa via WhatsApp. Yang keempat yaitu taking part. Pada tahap ini, usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu menanggapi respon pertanyaan-pertanyaan dengan menjelaskan secara lebih jelas dan terperinci mengenai produk, harga, potongan harga, dan melakukan pendekatan secara persuasif ke calon konsumen sehingga mereka melakukan suatu proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima yaitu tracking. Pengawasan akan hasil word of mouth yaitu memberikan layanan cincang daging dengan irisan sesuai keinginan pelanggan.
pengantaran langsung, serta potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar, juga adanya pelayanan cepat tanggap dalam respon calon konsumen. Selain itu, di setiap langkah-langkah yang ditempuh pasti memiliki hambatan untuk mencapai target. Hambatan yang diterima oleh usaha dagang Pak Kasman Desa Kota Pulu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hambatan internal. Penjual yang kurang senyum melayani pelanggan dan penjual yang kurang mengerti apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua yaitu hambatan eksternal, yaitu word of mouth negatif dari pelanggan para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pembahasan. Adanya organic word of mouth maupun amplified word of mouth bukanlah suatu program yang terencana sebagaimana perusahaan pada umumnya. Namun, terlaksananya word of mouth tersebut merupakan terbentuk dari prinsip berusaha Pak Kasman bahwa usaha akan berhasil bila memiliki hubungan yang baik dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga dengan adanya prinsip Pak Kasman tersebut telah membentuk organic word of mouth maupun amplified word of mouth yang pada akhirnya berdampak pada UMKM usaha dagang. Berdasarkan analisis elemen dalam mengupayakan word of mouth yaitu talking, topics, tools, talking part, dan tracking pada usaha dagang Pak Kasman memilih orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga, kenalan maupun karyawan untuk mempromosikan ke masyarakat dan atau mereka yang berkelas ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu. Mengenai layanan cincang daging dengan irisan sesuai keinginan pelanggan, pengantaran langsung serta potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Pak Kasman Desa Kota Pulu membuat suatu alat untuk membantu pesan tersebut dapat berjalan seperti memberikan layanan lebih spesial dengan cara memastikan kantong plastik tak sobek, kantong plastik bagian luar tetap bersih, hingga mengantarkan ke tempat kendaraan serta apa saja alat yang bisa membuat orang mudah membicarakan kepada temannya. Selain hal tersebut, Pak Kasman menawarkan nomor WhatsApp atau WA jika sewaktu-waktu membutuhkan daging sapi bisa via WA dan akan diantarkan sesuai pesanan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi jenis word of mouth yang terdiri dari organic word of mouth maupun amplified word of mouth pada UKM UD Pak Kasman Desa Kota Pulu berdasarkan organic word of mouth menunjukkan adanya kepuasan atas pelayanan dalam pembelian daging sapi dan dapat dipastikan mayoritas pelanggan menciptakan word of mouth positif. Berdasarkan amplified word of mouth pada UD Pak Kasman Desa Kota Pulu yaitu memberikan layanan cincang daging dengan irisan sesuai keinginan pelanggan, pengantaran langsung serta potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar, menunjukkan mayoritas informan memiliki tanggapan yang baik terhadap amplified word of mouth pada UD Pak Kasman Desa Kota Pulu. Dengan demikian, akan memunculkan informasi word of mouth positif yang lebih banyak daripada word of mouth negatif dari para konsumen. Kemudian, dari analisis strategi elemen word of mouth ditinjau dari talkers melalui orang-orang terdekat dalam hal ini keluarga, kenalan maupun karyawan untuk mempromosikan ke masyarakat. Topik para Woi, apa nih woi? Kau tengoklah. Topik para markom akan menciptakan kepada orang lain bahwa UD Pak Kasman Desa Kota Pulu memberikan pelayanan yang baik dan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Tools. Pak Kasman menawarkan nomor WhatsApp jika sewaktu-waktu membutuhkan daging sapi, bisa via WA, dan akan diantarkan sesuai pesanan. Talking part memberikan informasi mengenai daging sapi yang dijual pada hari itu kepada pelanggan sehingga memunculkan interaksi secara langsung dengan menggunakan pendekatan secara emosional untuk melibatkan pelanggan di setiap percakapan yang dibuat. Tracking UD Pak Kasman Desa Kota Pulu tidak melakukan cara khusus untuk melacak keberhasilan word of mouth. Saran, hendaknya pihak UD jual beli sapi Desa Kota Pulu perlu membuat program word of mouth lebih terencana. Sebab dari hasil analisis menunjukkan bahwa UD jual beli sapi Desa Kota Pulu telah menerapkan strategi jenis WOM yang terdiri dari organic word of mouth maupun amplified word of mouth serta elemen WOM yaitu talkers, topic, tools, talking part, dan tracking. Meskipun tidak program dan terencana, namun peran serta WOM telah berdampak pada pengembangan UD jual beli sapi Desa Kota Pulu. Baik, terima kasih atas uraian-uraian dari teman-teman sekalian.
Maka dapat disimpulkan dari uraian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian bahwa word of mouth ini dapat meningkatkan penjualan dari Pak Kasman tersebut. Sekian presentasi kami, kalau ada lebihnya itu dari saya, lalu kurangnya dari teman saya. Sekian.